Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Teng. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang yang selama ini menjadi pertanyaan. Kalau tidak ada Verming Pan, kalau tidak ada Mauri Pan, apakah boleh menggunakan Verming Pan? Oke, sebelum lebih lanjut saya jelaskan apa itu Verming Pan dan Mauri Pan. Baik Verming Pan, Mauri Pan adalah semuanya itu hanya merek sebuah ragi instan, di mana ragi ini akan bekerja dengan cepat bila digabungkan dengan air gula ataupun air yang dilarutkan untuk dicampur dengan terigu, sehingga akan cepat mengembang untuk membuat roti. Jadi baik Verming Pan ini ya, ini ada yang kemasan setengah kilo. Tadi saya nggak beli, cuman beli yang kecil. Verming Pan ini mungkin karena pertama ada itu adalah Verming Pan, tapi pada intinya ini adalah ragi instan, jadi ragi yang cepat saji. Apa bedanya dengan Mauri Pan? Ini semuanya sama-sama ragi ini ya, ragi kering instan ya, sama-sama. Fungsinya sama. Biasanya kalau saya menggunakan 1000 gram ya, atau 1 kilo terigu, itu saya menggunakan 6 sendok. Ini 6 sendok teh. Ini bentuknya dengan Mauri Pan sama ya, karena ini hanyalah ragi. Oke, saya buka dulu. Ini ragi. Nah, ini ya. Ini bentuknya seperti beribik ya, itu yang ada di kayu-kayu. Ini kalau Anda membuat roti 1/4 kilo, gunakan 1 sendok teh. Kalau setengah kilo berarti 2 sendok. Kalau 1 kilo berarti 4. Saya biasa menggunakan 1 kilo 3 on itu 6 sendok. Ini enggak saya timbang lagi ya, udah pasti jadi. Oke, bagaimana dengan, jadi Mauri Pan atau Verming Pan itu fungsinya sama ya. Ini bagi yang sering menanyakan, Pak, kalau nggak ada Mauri Pan bagaimana dengan Verming Pan? Boleh, sama-sama. Nah, ini juga bentuknya sama ini. Ini bentuknya sama ya, sama. Jadi kalau menurut saya Verming Pan karena lebih terkenal, maka harganya pun akan cenderung lebih mahal daripada Mauri Pan. Kalau saya selalu menggunakan Mauri Pan karena di samping harganya lebih murah, fungsinya juga sama. Bagaimana dengan Bakerin Plus? Ini ada yang menanyakan apa sih selain kata Bakerin Plus? Ini hanyalah bread improver. Bread improver itu adalah yang saya tahu ini. Jadi kalau saya membuat roti itu hanya menggunakan Mauri Pan ya, itu hasilnya mengembang. Cuman kalau dipotong itu agak pecah ya, jadi kurang lentur. Tapi kalau saya tambahkan ini, maka hasilnya akan lentur ya, tidak mudah sobek. Oke ya, ini bentuk daripada Bakerin Plus. Itu seperti terigu. Kalau Anda menggunakan 1 kilo terigu, saya biasa menggunakannya 1 sendok ini ya, 1 sendok teh
untuk 1 kilo terigu. Jadi jelas ya, penggunaan Bakrin Plus itu roti itu supaya mengembang, tapi selain mengembang juga lembut. Lembut dalam artian belum lembut banget, tapi untuk roti bakar khususnya itu kalau diiris ya atau dipotong itu nggak pecah. Itu yang saya tahu begitu. Nah, selanjutnya adalah SP. SP atau TBM sering kita kenal. Ini adalah, kalau tadi Bakrin Plus itu pelembut, tapi pelembut sifatnya umum. Kalau ini khusus ya. Jadi kalau membuat roti hanya fermentan saja, itu hasilnya mengembang tapi kurang lembut. Kalau ditambahin dengan Bakrin Plus, maka hasilnya akan lebih lembut. Ya, lembut. Nah, bila ditambahin ini, maka hasilnya akan lebih lembut lagi. Nah, ini bisa diganti dengan telur. Mana telur? Tadi ada telur. Jadi menurut saya ini ataupun ini sama ya. Cuman ini lebih murah dan ini sepertinya lebih mahal ya. Jadi kalau nggak ada TBM, gunakan saja telur. Dengan putihnya juga nggak apa-apa, kuningnya saja juga bagus. Oke, farming pan, mauripan sudah saya jelaskan. Sekarang ini pelembut. Ini pelembut untuk roti. Biasa yang saya pakai untuk roti. Mungkin katanya bisa untuk cake ya. Tapi saya jarang buat cake, maka saya gunakan ini. Oke, ini juga pelembut. Namanya spontan ya. Bahan tambahan pangan. Spontan. Campuran perisa, mentega dan pewarna. Diproduksi ini ya, ini biasanya saya menggunakan ini untuk membuat martabak, biar martabaknya lebih lembut. Di samping menggunakan telur ya, ini juga saya pakai. Jadi penggunaan ini sama TBM menurut saya berbeda ya. Kalau ini untuk martabak, kalau ini untuk roti. Oke, meningkat ke berikutnya, pewangi. Nah, ini biasanya martabak supaya wangi itu kita kasih namanya panili. Boleh merek kupu-kupu ataupun El Aroma atau El Aroma itu. Boleh menggunakan Red Bell. Terserah Anda ya, senangnya yang mana. Jadi saya gunakan Red Bell untuk pewangi martabak. Ini yang saya tahu saja ya. Terus bagaimana dengan pengembangnya? Ini ada namanya soda kue. Nah, ini soda kue ini digunakan untuk supaya martabaknya itu mengembang. Biasanya kalau 1 kilo adonan, nih misalnya ini adonan martabak ini ya. Ya katakan ini 1 kilo umpamanya ini. Maka cukup menggunakan ini ya, 1,5 sendok teh. Kapan digunakan? Digunakannya pada saat Anda setelah ada orang mau beli, baru masukkan soda kue ini ke adonan martabak. Jadi jangan dimasukkan soda kue itu pada waktu mengaduk ya. Setelah mengaduk, setelah didiamkan 1 jam, terus ada orang mau beli, baru kita aduk dengan menggunakan soda kue. Soda kue ini macam-macam mereknya, ada yang dari kupu-kupu,
ada yang namanya soda Asahi ya, ada yang namanya soda R. Ketiga soda ini saya udah memakai semuanya, hasilnya semuanya bagus. Jadi saya nggak mau bilang ini yang paling bagus, tapi sudah saya pakai semua. Untuk saat ini saya menggunakan soda R ya, karena menurut teman saya soda R itu bagus. Tapi ya udah, mana aja saya udah pernah pakai semuanya, baik soda Asahi maupun soda kue sudah saya pakai semuanya. Bagaimana dengan baking powder? Bolehkah untuk menggunakan bikin martabak? Boleh ya. Ini cuman ini perbandingannya 2 atau 3 kali lipat. Kalau pakai soda kue ini 1 sendok setengah, mungkin pakai ini harus 3 sendok ya. Jadi kalau Anda mau bikin roti jangan pakai soda kue. Gunakanlah framing pan ataupun Maori pan. Jadi kalau baking powder penggunanya 2 kali lipat daripada soda kue ya. Jadi bagi Anda yang masih oke ya, sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.